Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih Tuhan, pada malam hari ini kami ingin duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk boleh menikmatinya. Ajari kami untuk boleh bersyukur dan boleh disadarkan dari setiap kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman yang bagaimana kita sering kali lupa bahwa kita harus hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana di firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan ini ingin mengatakan, mengajarkan saudara dan saya hari ini bahwa engkau dan saya hari ini ketika engkau mau datang kepada Tuhan, ketika engkau mau datang beribadah kepada Tuhan, bawalah seluruh hidupmu ini untuk hidup yang kudus. Karena seringkali orang Kristen sekarang tidak terlalu mau hidup di dalam kekudusan. Kita tahu bagaimana sekarang pergaulan anak-anak muda. Terlalu banyak sekarang anak-anak muda di luar sana yang mereka lebih penting untuk berpenampilan menarik, lebih penting pujian manusia daripada pujian dari Tuhan. Bagaimana Tuhan sangat merindukan setiap umatnya untuk boleh hidup kudus. Di Injil Petrus 1 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya di dalam seluruh hidup adalah di dalam tubuh jasmani dan tubuh rohani kita. Seringkali orang cuma berpikir bahwa hanya tubuh rohaninya saja. Memang tubuh rohani itu wajib untuk hidupnya kudus. Tetapi tubuh jasmani kita ini juga penting, saudara. Banyak orang-orang di luar sana, terutama anak-anak muda, yang di dalam pergaulannya sudah tidak mau menjaga kekudusannya. Bagaimana kita lihat, hampir 90% wanita, khususnya anak-anak muda di luar sana, hidupnya di dalam seks bebas. Bagaimana mereka menganggap bahwa hidup suci, hidup kudus itu sudah tidak menjadi gaya hidup di dalam hidup mereka. Padahal di sini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita dituntut untuk seluruhnya memberikan hidup kita kudus. Begitu juga di dalam jemaat Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam ibadah jemaat Tuhan, banyak sekali orang yang sudah tidak mementingkan hidup kudus. Banyak sekali sekarang kita dapati orang yang rajin ke gereja, orang rajin beribadah, orang rajin memberikan perpuluhan, orang rajin memberikan persembahan. Tetapi ketika mereka dituntut untuk memberikan hidup yang kudus kepada Tuhan, bagi mereka itu tidak penting. Bagaimana sering kita jumpai banyak orang yang sudah bisa khotbah, sudah orang yang bisa membawakan sharing firman, bagaimana banyak orang yang bisa pelayanan, tetapi hatinya, pikirannya tidak pernah kudus di hadapan Tuhan. Pernah satu kali ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, engkau harus hidupnya benar. Tetapi dia tidak pernah menjaga hidupnya itu seutuhnya kudus di hadapan Tuhan. Berapa banyak sekarang jemaat Tuhan yang hanya datang ke gereja, datang beribadah, datang dengar firman, hanya sebagai orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena mereka datang tidak pernah membawa hatinya yang kudus itu kepada Tuhan. Membawa seluruh tubuh hidupnya ini yang kudus. Tuhan tidak pernah minta hanya sebagian. Yang Tuhan mau adalah tubuhmu seluruhnya. Artinya semua bagian tubuh kita ini harus kudus dan layak dan suci di hadapan Tuhan. Banyak orang yang sudah mulai sekarang tidak mau menjaga kekudusannya. Seperti di dalam contoh, kita tahu berapa banyak orang yang hanya bisa menyampaikan firman, hanya bisa melayani. Tetapi ketika firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap perkataan kita adalah harus kudus. Banyak orang yang ketika bisa khotbah, bisa menyampaikan firman, tetapi ketika turun dari mimbar, ketika di dalam kehidupan biasanya, mulutnya ini sering dipakai
untuk menjatuhkan orang lain. Sering kita memakai mulut kita untuk menggosipkan orang lain. Tanpa kita sadari seringkali perkataan kita ini menyakitkan orang lain. Hari ini kita disadarkan firman Tuhan mengajarkan bahwa engkau dan saya, ketika kita melayani Tuhan, bawalah hidup kita yang kudus seutuhnya, bukan sebagian, saudara. Bagaimana kita juga mau orang-orang jangan cuma mau diberkati, mau berhasil, doanya mau dijawab, pergumulannya mau diselesaikan. Tetapi ketika firman Tuhan datang untuk mengharapkan setiap kita hidup kudus, kita umat Tuhan seringkali melalaikannya. Bagaimana kita buka juga di satu firman Tuhan di Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Artinya hari ini Tuhan mau kita ini tidak ada cacatnya, saudara. Kita harus memberikan tubuh kita ini seutuhnya. Pikiran kita harus pikiran yang kudus. Perkataan kita harus perkataan kudus. Tingkah laku kita harus perkataan yang kudus juga. Karena jelas di 1 Petrus 1:16 dikatakan bahwa sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita sedang ingin datang beribadah, mendengarkan kebenaran firman yang kudus, seharusnya dan wajib bagi kita adalah ketika engkau datang cari Tuhan, engkau harus mempersiapkan hidupmu, hidup juga yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak hari ini orang mulai mengeluh, kenapa doanya tidak dijawab, permasalahannya tidak ada jalan keluar. Sesungguhnya yang harus kita koreksi adalah diri kita. Adakah ketika kita beribadah untuk cari Tuhan, kita sudah mempersiapkan hati kita, hidup kita yang terbaik untuk Tuhan? Bagaimana kita tahu kekudusan itu bukan sesuatu yang gampang? Seringkali orang mengharapkan bahwa kekudusan itu adalah pemberian dari Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi kekudusan ini adalah hasil dari apa yang harus kita lakukan, harus kita perbuat. Jangan cuma kita hanya berdoa mengharapkan Tuhan, kuduskan aku, tetapi kita tidak pernah melakukan bagian kita untuk mau ambil bagian, memperjuangkan untuk hidup kudus. Kita buka satu kebenaran firman lagi di Ibrani 12 ayat yang ke-14. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Luar biasa. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan berusahalah hidup damai, saudara. Dan dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Artinya apa? Bahwa kita harus berusaha. Kita harus mengejar hidup kekudusan itu. Ada satu gerakan dari kita sebagai manusia umat Tuhan yang ketika kita menyadari kita menyembah Allah yang kudus. Seharusnya kita juga harus berusaha, harus mengejar, dan harus berjuang untuk hidup kudus. Bagaimana kita sekarang harus melakukan? Kita tahu, kalau saudara dan saya hari ini ingin dipulihkan hidupnya, sewajibnya adalah, hukumnya adalah wajib. Kalau kita harus hidupnya kudus. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang kudus. Hari ini firman Tuhan jelas mengatakan, kalau engkau hidupnya kudus, maka engkau dan saya hari ini bisa melihat Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya ingin hidupnya dipulihkan, segala permasalahan kita ingin diberikan jalan keluar, belajarlah untuk hidup kudus. Karena hidup kudus itu adalah maunya Tuhan. Itu adalah standarnya Tuhan, dan itu wajib bagi setiap saudara dan saya yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, harus hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Mari Bapak Saudara sekalian, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan ini menyadarkan kami. Kami telah disadarkan bahwa kami harus bisa hidup kudus. Ketika kami mau menikmati firman, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami harus hidup kudus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hati kami. Biarlah kami diberikan Tuhan hati yang taat dan takut akan firman. Biarlah setiap kebaikan kami karena firman-Mu mengandung janji. Kami percaya setiap pergumulan masalah kami akan ada jalan keluar ketika kami mau komitmen hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada karena firman Tuhan mengajarkan
Jika saudara punya pergumulan, punya persoalan, punya tantangan di dalam studi, di dalam pergumulan, di dalam kesehatan, di dalam keuangan, masalah perjodohan sekalipun, biarlah berkat Tuhan turun ke atas kamu. Dan biarlah kuat kuasa Tuhan turun dan menyertai engkau sehingga engkau menjadi percaya. Dan setiap pintu-pintu berkat boleh dicurahkan sehingga damai sejahtera Tuhan menaungi saudara dan saya. Jika saudara masih membutuhkan doa, silakan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.